Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang materi berikutnya. Setelah kita kemarin membahas tentang bunga dan konsep bunga, kita sekarang membahas tentang tabel mortalitas. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, penjelasan singkat mengenai apa itu life tabel atau tabel mortalitas, dan yang kedua, peluang apa saja yang terdapat dalam tabel mortalitas dan bagaimana cara menentukan peluangnya. Yang pertama, penjelasan singkat mengenai life tabel atau tabel mortalitas. Jadi dalam ilmu pengetahuan aktuaria itu, harapan hidup dan peluang kematian dari seseorang itu dapat dihitung atau diperkirakan ya. Dari sekelompok orang, secara statistika, peluang jumlah orang yang meninggal dapat diestimasi. Jadi di sini bukan kita mengestimasi kapan meninggalnya, tapi mengestimasi jumlah orang yang meninggal pada suatu kurun waktu tertentu. Kemudian pada umumnya peluang seseorang itu akan naik, peluang meninggalnya ya, seseorang itu akan naik bersama dengan makin tua umur orang tersebut. Jadi ini secara umum dengan tanpa memperhatikan faktor takdir dan lain sebagainya ya. Jadi di sini peluang seseorang itu diasumsikan akan naik bersama dengan makin tua umur orang tersebut. Jadi semakin tua peluang meninggalnya semakin besar. Kemudian perhitungan premi asuransi akan didasarkan pada jumlah santunan dan tentu saja tabel mortalitas. Untuk itu sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana cara mengisi ataupun menentukan angka-angka pada tabel mortalitas atau peluang kematian dari sekelompok orang. Apa itu definisi dari tabel mortalitas? Sebenarnya tabel mortalitas itu adalah tabel hipotesis dari sekumpulan orang yang dilahirkan pada waktu yang sama atau cohort yang karena proses kematian jumlahnya akan semakin lama semakin berkurang dan akhirnya akan habis pada suatu kurun waktu tertentu. Jadi sebenarnya dia hanyalah tabel hipotesis ya, jadi bukan menentukan secara pasti, cuman mengestimasi jumlah orang yang meninggal dari sekumpulan orang yang lahir pada tahun yang sama. Apa keuntungannya dan manfaat dari dibuatnya tabel mortalitas? Yang pertama, tidak membutuhkan penggunaan penduduk standar untuk membandingkan tingkat mortalitas. Yang kedua, membandingkan tingkat kematian. Yang ketiga, mengukur kemajuan yang diperoleh dari upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan tabel mortalitas sebagai dasar perhitungan premi asuransi jiwa. Apa saja jenis-jenisnya? Ada dua ya, lengkap dan singkat. Untuk tabel mortalitas yang lengkap atau complete life table dibuat secara lengkap, terperinci dan menurut umur 1 tahunan dari awal kelahiran hingga akhir, artinya hingga seluruh sekelompok orang itu tadi yang lahir pada waktu yang sama meninggal secara keseluruhan. Dimulai dari mereka lahir sampai semuanya meninggal sehingga dicapai angka 0. Dan dibuatnya secara tahunan ya. Di sini 1 tahunan. Itu namanya tabel mortalitas lengkap. Sedangkan ada tabel mortalitas singkat yang meliputi seluruh umur tapi tidak terperinci secara tahunan. Biasanya itu ada interval 3 tahunan, 2 tahunan, 5 tahunan, dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya kedua tabel mortalitas itu isiannya sama, isian kolomnya sama. Isian kolomnya ini sama. Cuma pada interval tahunnya, kalau tabel mortalitas lengkap itu intervalnya 1 tahunan, sedangkan kalau tabel mortalitas singkat itu tidak 1 tahunan, tapi berupa suatu interval yang biasanya lebih dari 1 tahunan. Nah, yang kedua, untuk sebab yang kedua, peluang apa saja yang terdapat dalam tabel mortalitas?
Nah, kita misalkan sekarang jumlah bayi atau sekelompok orang yang baru lahir adalah sejumlah L0, artinya sekumpulan orang ini berumur 0 tahun. Kemudian L1 itu melambangkan bahwa jumlah orang yang L0 tadi yang masih hidup sampai umur 1 tahun. Kemudian L2 itu jumlah L0 tadi yang masih hidup sampai umur 2 tahun. Begitu seterusnya sehingga diperoleh LX adalah jumlah L0, jumlah orang yang baru lahir pada tahun tertentu tadi yang masih hidup hingga mencapai umur X tahun. Nah, biasanya umur tertinggi dalam tabel mortalitas itu dilambangkan dengan omega ya. Selanjutnya, dimisalkan pula DX. Kalau tadi kita bicara tentang LX, jumlah orang yang masih hidup ketika berumur X tahun, sedangkan DX adalah jumlah orang atau L0 tadi yang meninggal pada usia X tahun. Jadi L0 yang meninggal antara usia X sampai X plus 1. Artinya DX itu dihitung berdasarkan LX dan LX tambah 1. Nah, artinya di sini DX, kalau misalkan LX tambah 1-nya ada LX dikurangi DX, maka kita bisa memperoleh DX-nya adalah LX dikurangi LX tambah 1. Artinya, orang yang meninggal umur X tahun adalah sama dengan, atau cara menghitungnya adalah, orang yang masih hidup, jumlah orang yang masih hidup pada umur X tahun, kita kurangi dengan jumlah orang yang masih hidup pada umur X tambah 1 tahun. Jadi contohnya, misalkan orang yang hidup pada umur 21 tahun itu ada 32 orang. Sedangkan orang yang hidup pada umur 22 tahun itu ada 20 orang. Jadi jumlah orang yang meninggal pada umur 21 tahun adalah 32 dikurangi 20. Jadi LX dikurangi LX tambah 1. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita misalkan dalam kurung X ini menotasikan sekelompok orang yang masih hidup hingga mencapai umur X tahun atau sekelompok orang yang bertahan hidup hingga berumur X tahun. Nah, peluang X bertahan hidup hingga mencapai umur X plus N tahun dapat diberikan oleh persamaan. Nah, NPX sama dengan, atau orang yang masih hidup pada umur N tahun ya, LX tambah N dibagi LX, atau dengan demikian kita bisa simpulkan untuk menghitung LX tambah N itu adalah sama dengan NPX dikalikan dengan LX. Untuk keterangannya, NPX itu adalah peluang seseorang yang berusia X tahun, yang dinotasikan tadi dengan dalam kurung X ya, ini orang yang masih hidup sampai X tahun akan tetap hidup pada jangka waktu N tahun berikutnya. Peluangnya, cara hitungnya adalah LXN atau jumlah orang yang hidup pada umur X tambah N tahun dibagi dengan jumlah orang yang masih hidup pada umur X tahun. Seperti itu. Selanjutnya, sedangkan peluang orang yang berusia X tahun meninggal dalam jangka waktu N tahun, kalau yang tadi hidup ya, hidup dalam jangka waktu X tambah N tahun atau masih hidup hingga N tahun kemudian. Kalau ini meninggal dalam jangka waktu N tahun kemudian. Kalau tadi NPX, sekarang kita berubah menjadi NQX. Adalah NDX, artinya orang yang berumur X meninggal pada N tahun berikutnya dibagi dengan jumlah orang yang masih hidup sehingga umur X tahun, atau NDX bisa dihitung dengan LX dikurangi LX tambah N, artinya jumlah orang yang masih hidup pada umur X tahun dikurangi dengan jumlah orang yang masih hidup pada umur X tambah N tahun, atau bisa juga langsung disederhanakan menjadi 1 dikurangi peluang seseorang berumur X tahun masih hidup hingga umur N tahun. Seperti yang kalian ketahui bahwa peluang itu maksimal adalah 1. Jadi peluang orang yang hidup ketika ditambahkan dengan peluang orang yang meninggal pasti hasilnya adalah 1.
karena maksimal 1 ya, kalau nggak hidup ya meninggal. Jadi kalau kita tadi sudah dapat hidupnya adalah NPX dan meninggalnya adalah NQX, jadi tinggal kita hitung saja. Kalau NPX diketahui, maka NQX X adalah 1 dikurangi NPX. Begitu juga sebaliknya, kalau yang diketahui adalah NQX, maka tinggal dicari, misalkan yang dicari adalah NPX adalah 1 dikurangi NQX, seperti itu. Dengan keterangannya, NQX adalah peluang seseorang yang berusia X tahun meninggal dalam jangka waktu N tahun berikutnya. NDX seperti yang sudah saya bilang tadi, jumlah seseorang yang berusia X tahun yang meninggal dalam jangka waktu N tahun berikutnya. LX tambah N adalah jumlah orang yang masih hidup pada umur X tambah N tahun, dan LX adalah jumlah orang yang masih hidup pada umur X tahun. Untuk kumpulan rumus yang pertama, dari mulai pembahasan tadi, LX tambah 1 adalah sama dengan LX kurang DX, atau DX, orang jumlah yang meninggal pada umur X tahun, adalah LX dikurangi LX tambah 1. Kemudian LX tambah N adalah LX dikurangi NDX, atau NDX adalah LX dikurangi LX tambah N. NPX adalah LX tambah N per LX, dan seterusnya. Dan NQX adalah NDX dibagi dengan LX, dan seterusnya. Kita lanjut ke contoh, misalkan ada tabel mortalitas sederhana, di mana ada X atau umur seseorang, kemudian LX, orang yang masih bertahan hidup atau masih hidup hingga mencapai umur X, dan ada kolom DX, atau jumlah orang yang meninggal pada umur X tahun. Nah, untuk pertanyaan pertama, kita diminta untuk melengkapi tabel mortalitas di samping, artinya kita disuruh mengisi DX yang kosong ini ya. Untuk DX 25, kemudian DX ketika X sama dengan 26, dan DX ketika X sama dengan 27. Baik, kita hitung satu persatu dulu. Ketika X sama dengan 25, untuk X sama dengan 25, mencari DX-nya seperti apa? Artinya DX itu kan D25 ya, artinya ya. D25 itu artinya orang yang meninggal pada umur 25 tahun. Artinya DX itu adalah LX dikurangi LX tambah 1, atau L25 dikurangi L25 tambah 1, L25 kita kurangi dengan L26. L25-nya adalah 100.000 ya, oke. Kita kurangi dengan L26, yakni 98.000. Jumlahnya adalah 2.000. Jadi DX untuk X sama dengan 25 adalah 2.000. Selanjutnya, DX untuk X sama dengan 26 berapa? Artinya 96.500 dihubungkan dengan 98.000, atau 98.000 dikurangi 96.500. Jadi untuk X sama dengan 26, maka DX-nya adalah L26 dikurangi L27, atau 98.000 dikurangi 96.500. Hasilnya 8 kurang 6, 2, berarti 1.500. Jadi DX ketika X-nya sama dengan 26 adalah 1.500. Nah, bagaimana dengan DX untuk X sama dengan 27? Nah, tidak bisa ditentukan. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui jumlah orang yang masih hidup pada umur 28 tahun. Jadi, hanya berhenti sampai di DX, di mana X-nya sama dengan 26 saja. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, tentukan peluang berikut ini. Yang pertama adalah 2P25, artinya orang yang umur 25 tahun masih hidup pada 2 tahun berikutnya. Tadi rumusnya seperti apa? 2P25 artinya kita menggunakan rumus yang NPX ya. NPX tadi rumusnya adalah
Lx ditambah N dibagi dengan Lx. Artinya kita tulis di sini Lx ditambah N dibagi dengan Lx. Nah, kalau nomor 2 yang bagian A, 2P25, X-nya adalah 25 dan N-nya adalah 2. Sehingga diperoleh L25 tambah 2 dibagi dengan L25. Artinya L27 dibagi dengan L25. L27-nya berapa tadi? 96500. Kemudian L25-nya adalah 100.000. Nah, kesempatannya atau peluangnya adalah 965 dibagi 1000 atau 0,965. Ini adalah peluang orang yang berumur 25 tahun masih hidup 2 tahun berikutnya. Itu untuk bagian yang A. Bagian yang B, 2Q26. Artinya kita akan menggunakan rumus NQX. Kita lihat NQX itu seperti apa rumusnya. NQX adalah sama dengan NDX dibagi LX atau LX dikurangi LX tambah N dibagi dengan LX. LX dikurangi LX tambah N dibagi dengan LX. Nah, di sini 2Q26 berarti X-nya adalah 26, N-nya adalah 2. LX-nya atau L26 kita kurangi dengan LX tambah N, artinya L26 tambah 2, L28 dibagi L26. Pertanyaan saya, di sini tidak ada L28, sehingga di sini tidak dapat ditentukan. Tidak dapat ditentukan. Kecuali kalau di sini Q26 baru N-nya diganti dengan 1. Nah, bagaimana kalau kita ganti dengan N-nya dengan 1? Kalau 26, Q26 dan N-nya adalah 1, yang tadinya L28 akan menjadi L27. Coba ya, kita coba bagaimana ketika N-nya itu adalah 1. Nah, berarti kalau N-nya itu 1, LX tetap L26, kemudian LX tambah N artinya 26 tambah 1 hasilnya adalah 27, dibagi dengan LX yaitu L26. L26-nya adalah 98.000, dikurangi L27-nya adalah 96.500, dibagi dengan 98.000. Artinya dia dapatnya, silakan kalian hitung ya, kalau misalkan 98.000 dikurangi 96.500 tadi itu dapat 1.500. 98.000 dikurangi 96.500 dapat 1.500. Saya tulis di tengah ya. Hasilnya adalah 1.500 kita bagi dengan 98.000. Hasilnya 0,015. Jadi peluang sekelompok orang yang berumur 26 tahun akan meninggal 1 tahun berikutnya adalah 0,015. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan atau kesempatan kali ini kita bahas sampai sini dulu, menentukan tabel mortalitas singkat untuk yang bentuk sederhana dan tidak lengkapnya dulu, di mana kita masih membahas tentang peluang yang sederhana, yakni
tentang NPX dan NQX. Untuk untuk pertemuan atau kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang modifikasi atau perluasan dari peluang-peluang NPX dan NQX. Untuk kesempatan kali ini saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.